Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, saya Penatua Alfred Haranboki membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, kebaktian. Kebaktian hari ini, Minggu 29 Januari 2023, dengan tema Diundang untuk Berbahagia, dilayani oleh Pendeta Emeritus Ras Pandiangan. Kebaktian minggu depan, Minggu tanggal 5 Februari 2023, dengan tema Hidup yang Berdampak, dilayani oleh Pendeta Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak. Poin kedua, Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja dan Pemuda hari ini, tanggal 29 Januari 2023, pukul 11 sampai dengan selesai, dengan tema Give All the Time, dilayani oleh Bapak Dedi Budiman dengan Penatua Pendamping Penatua Efraim Bani. Persekutuan Remaja dan Pemuda minggu depan tanggal 5 Februari 2023 pukul 11 sampai dengan selesai dengan tema Memahami Sorga dan Neraka, dilayani oleh Pendeta Marto Marbun dengan Penatua Pendamping Penatua Dewinta. Poin ketiga, Komisi Anak. Sekolah Minggu hari ini 29 Januari 2023 pukul 10 sampai dengan selesai dilakukan secara onsite di ruang serba guna Petakasem, artinya di ruang belakang selama proses renovasi di lahan ekor kuning. Poin keempat, Persekutuan Keluarga. Persekutuan Keluarga akan diadakan pada Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 19 sampai dengan selesai, yang dilakukan secara online dengan tema Mendengar, Mengenal, dan Mengikut Kristus. Di dalam persekutuan ada sharing renungan lewat rekaman video dan akan ada acara games, kuis Alkitab, dan perayaan ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Januari 2023. Poin kelima, Persekutuan Doa Pagi. Persekutuan Doa Pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan selesai, yang dilakukan secara online. Poin keenam, Program Kesehatan. Bajem Petakasem akan mengadakan pemeriksaan tensi darah, tekanan darah, dan pemberian obat darah tinggi secara gratis. Adapun pemeriksaan ini akan dilakukan untuk setiap anggota jemaat, simpatisan, dan juga terbuka bagi masyarakat umum di sekitar gereja Bajem Petakasem. Program ini akan dilaksanakan pada minggu terakhir setiap bulan dan akan diadakan pada hari ini, tanggal 29 Januari 2023. Waktu pukul 10 atau setelah ibadah selesai, tempat depan ruang kebaktian Bajem Petakasem. Kesehatan saudara adalah segalanya, sehingga saudara tetap bisa berkarya bagi Tuhan dan sesama. Poin yang ketujuh, persembahan bulanan. Persembahan bulanan diadakan pada minggu depan tanggal 5 Februari 2023 kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendapat sampul persembahan. Silakan menghubungi petugas kebaktian agar mendapatkannya. Terima kasih. Demikianlah warta lisan minggu ini. Mari kita bawa dalam doa kita untuk setiap kegiatan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mulai kebaktian minggu pada hari ini. Kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya.
Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Allahku. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Tema kebaktian pada hari ini diundang untuk berbahagia. Undangan ini diberikan Tuhan Yesus pada khotbahnya di bukit, seperti yang tertulis dalam Matius 5, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah, bersukacita dan bergembiralah, karena ada upah yang besar di sorga bagi yang menerima undangannya untuk berbahagia. Berbahagialah orang miskin. Berbahagialah orang yang miskin, orang miskin di depan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersedih, karena merekalah akan dihiburkan. Bahagialah orang yang lemah lembut, karena bumi menjadi miliknya. Bersuka
sukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, sebab mereka dipuaskan, akan dipuaskan. Berbahagialah yang bermurah hati, karena akan memperoleh kemurahan. Bahagialah orang yang hati bersih, karena Allah kelak dilihatnya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang benar, yang selalu menyebar damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang dianiaya, sebab keadilan serta kebenaran. Bahagialah yang didera, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Tuhan Yesus sudah mengundang kita untuk berbahagia. Dia juga mengundang kita untuk memperoleh belas kasihan-Nya dengan mengakui segala kelemahan dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Seperti ucapan pemazmur dalam Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Umat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah
aku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bagi setiap kita yang telah menerima belas kasihan Allah, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita memuji Tuhan, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu ke teman, ke kiri dan ke kanan, lalu memberikan senyum. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengan tetap berdiri kita memuji Tuhan, indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan dengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan dengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan dengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan dengan yang kekal. Aman, aman dari bencana
bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Bait ketiga, tiada ku cemas takut punanya. Tiada ku cemas takut punanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantamnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Silakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Di saat kami datang berhimpun menyembah, menghormat, serta bersyukur untuk kasih karunia Tuhan di hari Minggu, hari Sabat, hari yang kami istimewakan untuk kumpul bersama-sama atas nama Tuhan Yesus, menghormat dan memuliakan Allah kami. Kami rindu kehadiran-Mu boleh nyata melalui sapaan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami yang Kau sangat kenal dan Kau kasihi, dengan segala pergumulan, kebutuhan, kesulitan, dan kerinduan hati kami. Bahkan kondisi iman kami masing-masing Kau sangat tahu. Kami rindu Engkau memberkati kami melalui sapaan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, melalui Roh-Mu berbicara kepada roh kami, pikiran kami, hati kami, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami pulang dari ibadah hari ini tidak membawa firman. Namun masing-masing beroleh anugerah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkat pertumbuhan iman masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah memintanya. Amin. Bacaan pertama kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mikha, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan di bawah perikop pengaduan, tuntutan, dan hukum Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Ulangi lagi. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal,
supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa
Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi di suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan berhikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun menegakkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di hadapan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan, Injil hari ini dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 5, ayat pertama sampai dengan ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah.
Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah serta percaya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Pertama kali murid-murid diberi prinsip-prinsip kemuridan Kristus atau prinsip-prinsip hidup sebagai murid Kristus. Setelah mereka dipilih dan diasingkan untuk mengiring Dia sampai ke atas salib. Murid-murid mula-mula tidak paham ucapan-ucapan ini sebab sangat bertentangan dengan apa yang selama ini mereka hidupi, diajarkan para rabi-rabi ataupun pemimpin-pemimpin mereka. Umpamanya, bila ada orang yang mencabut giginya, gigi harus dibalas dengan cabut gigi. Ya, bila ada orang yang menjahati mereka, mereka juga boleh membalas kejahatan-kejahatan itu. Tiba-tiba murid yang telah siap mengikut Dia diberikan suatu konsep baru, bahkan disertai dengan, kalau boleh saya katakan, sebuah pernyataan, pengumuman bahwa bila mereka mentaati prinsip itu, mereka akan berbahagia. Dan kalau Tuhan mengatakan mereka berbahagia, pastilah bahagia. Beda dengan konsep dunia. Katanya kita akan bahagia kalau kita sukses, dan ukuran sukses itu kita berhasil meraih apa yang kita cita-citakan di muka bumi ini. Berhasil pendidikannya, pekerjaannya, sehingga meraih mungkin menjadi orang yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan dengan kekayaan. Tapi realitanya menyatakan konsep itu tidak selalu benar. Cukup banyak orang yang sukses pendidikannya, berhasil usaha dan menjadi kaya raya, tapi tidak bahagia. Karena bahagia itu bukanlah semata urusan lahiriah, tapi bahagia itu lebih pada rohaniah atau batin. Ada banyak orang di meja makannya sampai 24 macam seperti meja sembayangan. Ragam makannya. Tapi makannya nggak bernafsu. Karena hatinya nggak damai. Ribut sesama anggota keluarga yang berada di sekeliling meja. Sehingga makanan itu tidak menimbulkan sukacita. Sebaliknya ada keluarga barangkali hanya dengan sederhana kecap, kerupuk, tempe, tahu, lalu disertai dengan sayur lodeh. Mantap ya. Bukan saja enak, tapi mereka bahagia.
Lebih dari itu ada di meja orang kaya. Lebih enak, ada capcay, yang goreng, yang kuah, pilih. Ya, ada kepiting, saus, wah macam-macam ini. Di sini tiram, di sana saus mentega, di sono padang, apalagi. Tapi ketika dimakan dengan sambil berantem, nikmat, sesak. Jadi konsep dunia itu ternyata tidak benar. Tapi kalau Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bla 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 tadi, kita akan bahas nanti satu-satu, itu pasti karena Tuhan yang menganugerahkan kebahagiaan itu di dalam diri mereka. Kata bahagia yang dipakai di dalam Matius ini, makarios, makarioi. Itu ada ragam artinya. Berbahagia, itu yang paling sering, tapi juga bersukacita. Rejoice, bersukacita. Terjemahan bahasa Inggris lebih banyak memakai bersukacita daripada berbahagia. Juga makarioi ini bisa berarti hidup yang dilindungi, dipagari, hidup yang diberkati. Ya, memang orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Orang yang diberkati pasti bahagia. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mulai memberikan dasar-dasar kehidupan yang harus ada di dalam diri mereka, ya, mengikut mereka, Tuhan menyertainya dengan sebuah pernyataan atau lebih populer, janji. Kamu akan bahagia apabila, pertama, kamu miskin, merasa miskin di hadapan Allah. Merasa miskin itu bisa saja dia memang benar miskin. Walaupun tidak semua orang miskin merasa miskin. Ya, ada orang miskin tapi sombong. Merasa miskin sekalipun berkelimpahan. Apa artinya? Artinya bahwa andalan dia bukanlah apa yang ada di depan matanya, apa yang ada di tangannya, apa yang ada di dompetnya. Tapi andalan dia adalah Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan, dia terus merendahkan diri, mohon pertolongan, mohon bimbingan dan berkat Tuhan. Contoh, dia SIM-nya dari SIM dokar sampai SIM trailer. Wah, berapa tingkat itu? SIM D, SIM C, SIM A, B1, B2, 5. B2 bukan babi. Pak Marto yang bilang B2 babi. Ya, kalau SIM itu adalah untuk trailer yang besar-besar yang di atas roda 22. Ya, jadi saudara, sekalipun dia SIM-nya lengkap, tapi ketika dia mau berangkat dengan mobil kecilnya itu, dia melipat tangan atau dia berucap, Tuhan, pimpin aku. Lindungi aku. Jadi dia tidak mengandalkan kemahirannya untuk menyetir. Inilah orang yang miskin, merasa miskin di hadapan Allah. Dia merasa tidak mampu mengandalkan SIM-nya, dan memang benar. Banyak orang yang punya SIM hebat tapi tidak aman.
Itu sebabnya Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia mengkontradiksikan itu dengan jangan mengandalkan manusia, raja, apapun, tapi andalkanlah Tuhan. Dia akan seperti apa katanya? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke air, batang air. Ya tidak takut di musim kering. Salah satu yang ditakuti tumbuhan adalah musim kering. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, sama seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Musim kering boleh terjadi, dia tidak akan kering. Karena dia punya sumber yang hidup. Dari akarnya dia mendapatkan kekuatan dan sumber kehidupan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu dia akan terus berbuah pada musimnya. Tidak seperti pohon lain. Tergantung ada musim hujan enggak, ada air enggak. Kalau tidak, dia tidak akan berbuah. Nah, saudara, inilah yang dikatakan betapa bahagianya pohon seperti itu. Andaikan barangkali semua pohon itu hari itu bisa bicara. Hei, kamu pohon satu-satunya. Kok kamu bisa? Kami nggak bisa. Oh, aku ini miskin. Miskin? Kok kamu bisa berbuah terus? Daunmu tetap hijau. Ya itu bukan kekuatanku. Karena aku hanya mengandalkan sumber hidup. Yaitu apa? Sungai itu, air itu. Karena itu tidak heran mengatakan mintalah air daripadaku supaya kamu beroleh hidup, tidak akan haus lagi, kata Tuhan Yesus kepada perempuan yang mengambil air di mana? Di sumur Samaria itu. Itu yang pertama. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu bisa saja secara lahiriah punya harta. Tapi sikap imannya, hatinya harus terus merendah. Tidak boleh pongah, apalagi mengandalkan apa yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Itu anugerah. Bukan karena kuasa kita memperolehnya. Sebab itu diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel di kitab Ulangan pasal 8. Kalau kamu nanti masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berkelimpahan susu dan madu, ya, yang makmur subur, jangan lupa kepada Tuhan Allahmu ketika kamu membangun rumah-rumahmu yang bagus, ketika kamu makan dengan kenyang dan berkelimpahan. Jangan lupa. Tapi katakanlah di dalam hatimu, oleh karena Tuhanlah aku memperoleh semuanya ini. Bukan oleh kekuatanku. Diingatkan oleh Musa kepada bangsa itu. Dan itu yang ditegur tadi di dalam kitab Mika. Bagaimana mereka sombong di hadapan Tuhan. Angkuh di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, dikatakan berbahagialah orang yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Tidak semua orang yang berduka cita berbahagia. Ada orang yang berduka cita karena merasa kecewa, merasa disakiti, merasa rugi, merasa macam-macam. Tetapi berduka cita di sini adalah berduka cita karena merasa bersalah. Dia tidak mampu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Seperti hamba itu mengatakan, kami ini hanya melakukan apa yang wajib. Kami tidak ada prestasi apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu kadang-kadang kita merasa juga apa patut ketika polisi bisa menangkap seorang maling atau penjahat, lalu dikasih bintang.
ya, dikasih sebuah ucapan penghormatan, penghargaan. Oh, itu tugasnya kok. Untuk itu dia diperlengkapi dengan bedil, diperlengkapi dengan ilmu kepolisian. Itu bukan suatu prestasi yang luar biasa. Ya, itu adalah hal yang wajar ketika dia mengerjakan tugas-tugas rutinnya, bisa menangkap maling. Namun saudara sekalian, seringkali mereka diberikan itu supaya lebih bersemangat. Tapi kadang-kadang menjadi rancu bahwa itu seolah-olah dianggap hebat. Jadi kalau polisi nggak menangkap apa-apa, tidak bisa menangkap tikus-tikus ekonomi, biasa. Karena memang susah ditangkapnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan orang yang berduka cita di sini adalah gagal melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Seharusnya mereka sedih ketika mereka tidak bisa berfungsi sebagai polisi, berfungsi sebagai orang-orang yang memang mempunyai kelengkapan melakukan tugas-tugasnya. Ya, mereka merasa bersalah oleh karena kebenaran-kebenaran yang mereka perjuangkan belum tercapai. Oleh karena kebenaran yang belum banyak diberikan atau dialami banyak orang. Mereka bersusah hati karena harga diri mereka belum terlihat sebagai anak Tuhan, baru sebagai anak dunia. Dan itu adalah duka cita. Seperti umpamanya Rasul Paulus menangisi guru-guru palsu. Guru-guru yang atas nama Tuhan mengajar, tapi ajarannya palsu. Dia sedih, dia menangis, dia mencucurkan air mata. Ya, menangis karena guru-guru palsu itu akan merusak kebenaran-kebenaran yang ada di tengah-tengah mereka. Melainkan sebenarnya Tuhan mengajak kita seperti duka cita yang air matanya ditampung di kirbat Allah. Air mata apa itu? Air mata yang berduka cita, yang juga untuknya Allah berduka cita. Allah sedih. Allah sedih melihat umpamanya gerejanya tidak bertumbuh, sementara yang lain asik mempersalahkan orang lain. Itu gara-gara pendetanya, gara-gara ini, gara-gara itu. Tidak pernah melihat bahwa bagian dia belum dia lakukan. Sehingga mungkin karena itu gerejaku tidak bertumbuh. Gerejaku tidak bertambah. Ketika diundang atau ditugasi majelis jemaat pada waktu itu memberikan pengarahan di mana Beta Asam mau mandiri. Apa yang dibutuhkan? Saya bilang mandiri itu minimal beberapa dasar menurut tata gereja kita. Jumlah anggota jemaatnya waktu itu masih 50. Ya. Anggota tetap. Kedua, sekarang berapa? 200. Ya. Jadi kalau belum 200 nggak akan saudara bisa didewasakan menjadi jemaat mandiri. Sekarang dinaikkan levelnya. Ya. Nah, saya katakan pada waktu itu kepada kelompok yang memang aktivis-aktivis gereja, saya bilang, rindulah bawa jiwa satu, bawa satu. Kita di sini berapa? Waktu itu kalau tidak salah yang kumpul ada sekitar 15.
15 ini 1 tahun ini bawa 15 saja. Dua tahun ke depan kalian bawa 15 lagi. Udah 30, tambah yang rutin. Udah 200 kali. Satu bawa satu. Jadi ketika target itu tidak tercapai, dia tidak sedih. Dia biasa-biasa aja. Tuhan, aku belum berbuat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dia menangisi itu. Dia meneteskan air mata ketika mendoakan jemaatnya. Air mata orang seperti inilah yang di dalam Mazmur 56 ayat 9 ditampung di dalam kirbat Allah. Air mata orang yang menangisi seperti Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, alangkah baiknya engkau tahu yang sedang melawatmu, bahwa engkau sedang dilawat Tuhan. Tapi ternyata Yerusalem tidak sadar bahwa Allah sudah hadir. Sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias. Kasihan. Hari itu sudah ditangisi oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, air mata seperti itu yang menangis mereka menyabit jerami itu, ya, menyabit padi itu, mengumpulkan ke lumbung dengan air mata, mengumpulkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Air mata seperti itu yang kelak akan dihiburkan oleh Allah. Itu janjinya. Dan orang yang dihibur pasti bahagia. Dan ajaibnya saudara, kata bahagia, berbahagia di sini tidak bentuk future, tapi bentuk presence. Jadi artinya kebahagiaan itu pun mulai sekarang sudah dialami, dirasakan. Ya, jadi bukan baru nanti dihiburkan oleh Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah yang lemah lembut hatinya. Karena apa? Kebahagiaannya apa? Memiliki bumi. Bumi ini kalau Anda miliki, bahagia enggak? Enggak usah bumi deh ya. Satu petak aja. Ya, satu petak aja untuk perumahan ya. Berapa kali berapa? Tadi saya bilang 130 meter. Oh gede itu, kata Ibu Dewi. Ya, kebetulan pernah ada kaitannya dengan hidup saya. Tanah 130 meter. Ya, gede tuh katanya. Ya berarti bahagia dong ya. Yang dapatnya memang rasanya dia bahagia sebagai seorang wanita nggak menikah. Dapatkan tanah seperti itu. Ya. Di akhir hidupnya dia punya bernaung yang nyaman. Apalagi tempatnya cukup aman. Ya, di hook, ditutup portalnya, sudah aman dia. Secara manusia. Tapi Tuhan mengatakan lebih berbahagia lagi. Mereka yang lemah lembut. Memang saya ingat waktu itu bagaimana lemah lembutnya dia merendahkan diri. Kasihani, saya nggak nikah, aku udah pensiun, aku nggak punya apa-apa. Ya persis tadi, merasa miskin di hadapan Allah. Padahal belum tentu dia miskin. Tapi di hadapan waktu itu yang punya tanah, dia merasa apa? Miskin benar-benar, nggak punya katanya gitu. Berbahagialah dia. Akhirnya Ibu Dewi sudah mengatakan tadi, bahagia itu 130 gede itu Pak, katanya. Ya. Saudara-saudara, kata praus yang dipakai untuk kata lemah lembut itu bisa juga berarti baik budi. Berbahagialah orang yang berbaik budi. Apa itu artinya berbaik budi? Ya, memberikan budi yang baik kepada orang lain. Ya,
tanpa pandang bulu, tanpa mikir apa yang diharapkan, tanpa memikirkan imbalan, baik budi. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang sopan. Ini kata praus itu bisa berarti sopan. Sopan itu artinya bisa mengendalikan diri. Kalau ingat satu ketika dalam saat pembinaan kepemimpinan, ya, seorang yang bisa memimpin itu harus bisa mengendalikan diri. Sekarang lebih tepat dikatakan mengendalikan emosi. Maka ada IQ, ada EQ, apalagi Bu? Nah, ini jagonya ini. SQ, dan terakhir EQ. Ya. Empati. Nah, salah satu adalah pengendalian diri. Ya. Dia bisa EQ-nya itu, emosinya dikendalikan. Seorang yang mau memimpin, tidak usah jauh-jauh, tidak usah di perusahaan, di rumah aja. Anda nggak bisa memimpin rumah tanggamu, anak-anakmu, kalau Anda nggak bisa mengendalikan emosimu, apa-apa marah. Marahnya nggak terkendali. Sedikit-sedikit marah. Ya, karena merasa dia yang paling capek. Dia kepala rumah tangga. Anaknya satu kali dipanggil nggak datang, udah marah. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Dapat saudara bisa bayangin anak yang terus dimarahin. Jadinya apa? Hubungannya dengan orang tuanya menjadi jauh, renggang. Barangkali begitu dia merasa mampu, dia akan tinggalkan rumah. Ya, dia tinggalkan rumah. Karena dia merasa sudah tidak betah terus di bawah tekanan ayah yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi lemah lembut di situ adalah termasuk seperti itu. Orang-orang seperti ini yang mewarisi, artinya mendapat bumi. Bumi ini sangat luas, sangat banyak, heterogen sekali isinya. Termasuk andaikan dia bisa mengendalikan diri, salah satu isi bumi itu anaknya. Dia tidak akan kehilangan anaknya. Maka dikatakan di dalam Mazmur 128. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Anak-anakmu akan seperti tunas-tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kuncinya, anak-anaknya bukan saja hadir di sekelilingnya menjadi miliknya, tapi malah menjadi satu tunas-tunas yang membanggakan, bukan saja saat itu sebagai tunas yang indah dipandang, tapi juga punya prospek masa depan, tunas-tunas yang akan menjadi pohon yang lebat berbuah, yang menghasilkan. Karena apa? Dia taat kepada Tuhan. Berbahagia orang yang takut, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan mengatakan, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang akan mewarisi bumi. Akan mendapatkan banyak, bukan hanya di sono nanti, tapi juga di bumi. Ya. Nah, orang seperti itu yang malu sekaligus terpesona, ya, malu sekaligus terpesona menerima kebaikan Allah dan manusia. Karena dia merasa, aku belum pantas untuk itu, aku belum layak, tapi kok diberi, terpesona. Dan orang seperti itulah yang biasanya penuh dengan syukur. Orang seperti itu yang hatinya terus bersyukur. Dan orang yang bersyukur adalah
orang yang memuliakan Tuhan, dan orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, orang yang lemah lembut tidak saja marah, ya, tidak marah, apalagi balas dendam atas kejahatan orang lain. Dia bagaikan John Stott mengatakan, hati orang yang lemah lembut itu bagaikan spon. Spon, tahu ya, karet spon. Ditekan, dia tidak habis, tapi sabar. Begitu tekanan tidak ada, normal lagi. Itulah orang yang lemah lembut. Tidak kehilangan jati dirinya waktu dia ditekan. Dia punya daya tahan. Mengapa? Ya jangan heran, karena sumber hidupnya siapa tadi? Tuhan. Sumber kekuatan dia adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan melengkapi murid-murid itu untuk tantangan yang nanti akan muncul di depan, diletakkan dasar hari itu. Pertama kali dia membuat semacam statement, pengumuman, pernyataan. Kamu akan berbahagia apabila kamu miskin, merasa miskin di hadapan Allah. Kamu orang yang berduka cita, ya, berduka cita yang benar. Tidak semua duka cita salah. Yang ketiga, orang yang lemah lembut hatinya. Dan yang keempat, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia pakai kata lapar dan haus. Lapar dan haus adalah suatu kebutuhan yang selalu menuntut dipenuhi. Ya. Orang yang lapar dan haus itu membuat dia terus bergairah untuk cari minum, cari makan. Jadi lapar dan haus akan kebenaran, dia punya satu kerinduan untuk kehidupan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yang pertama-tama memang Yesus itu adalah kebenaran. Jadi orang yang haus dan lapar akan Yesus hadir dan hidup di dalam diri dia. Dia tidak pernah merasa puas. Orang yang terus mencari relasi dengan Tuhan untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti orang lapar. Tiap hari dia mencari. Seperti orang yang haus. Tiap hari dia mencari. Ya. Dia sangat punya ambisi hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang jasmani. Itulah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu berdampak 3 hal. Menurut John Stott, saya sangat diberkati oleh buku John Stott, dan saya bagikan kepada Anda. Katanya dampak legal. Legal itu apa? Dia haus akan memberikan perdamaian, hubungan yang legal, ya, yang memperjuangkan hubungan Allah dan manusia supaya benar, tidak rusak. Nah, orang seperti inilah sebenarnya yang berjuang untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan firman. Sebab firman itulah kebenaran itu. Firman itulah kebenaran, itulah yang membebaskan orang untuk kemudian bisa berjumpa dengan Tuhan karena beroleh pengampunan. Ya, itu secara legal. Tapi juga memperjuangkan hubungan antar manusia secara legal. Dia tidak akan pernah puas kalau ada percekcokan di antara sesama. Bukan saja di tengah keluarga, di tengah gereja cekcok si anu dan si anu. Dia nggak pernah merasa tentrem, hatinya tidur kalau memikirkan bahwa Pak Aven ini cekcok dengan Ibu Dewi gitu. Dia terus berpikir, Tuhan tolong, terus berdoa. Ini orang yang haus. Dia haus melihat jemaat ini damai. Dia haus melihat para pengerja itu rukun. Tidak cekcok. Bukan malah ikut mempercekcok. Istilahnya ember. Ya, tahu ya ember ya? Ya. Di
Daerah kami banyak ember, di Peta Asem enggak. Betul ya? Jadi kalau ada yang cekcok itu malah malu mempercakapkannya. Betul ya? Sebaliknya haus melihat pulih hubungannya. Minimal dia berdoa. Jadi orang yang haus dan lapar itu berjuang untuk mewujudkannya. Ya. Lalu hubungan yang berikut adalah secara moral. Ya. Dia rela berkorban demi kebaikan orang lain. Bukan rela mengorbankan orang lain demi kebaikan diri sendiri. Kalau Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu memikirkan orang lain, bukan hanya kepentingan dirimu sendiri. Di dalam surat Filipi. Jadi, saudara-saudara, orang seperti itu kalau terpaksa lebih baik rugi daripada merugikan orang lain. Memang kehidupan dalam Tuhan itu sangat-sangat paradoks dengan dunia ini. Coba bayangin, kasihilah. Kalau sama manusia mah itu normal lah tuh Pak. Kasihilah musuhmu. Berilah makan orang yang menjahati dan menganiaya kamu. Waduh, saya beri makan tambah kuat deh dia menganiaya saya. Tapi itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu hanya dimiliki, hati seperti itu hanya dimiliki orang yang mempunyai apa? Yang mempunyai hati Tuhan. Gennya Tuhan. Kalau bahasa kerennya itu orang yang lahir baru. Kalau enggak, kita hanya punya hati dunia ini. Balas jahat, dibalas jahat. Enggak balas saja sudah baik. Padahal Tuhan bilang, enggak cukup. Harus kamu balas, tapi dengan kebaikan. Itu baru orang yang berbahagia. Itu baru akan mencicipi Tuhan menggenapi janjinya. Bagaimana Tuhan memberi kepuasan, kedamaian, kelegaan, rasa perlindungan di dalam hatinya. Sekalipun berkecamuk di luar, orang ini damai, sejahtera. Karena Tuhan yang memberi. Jadi orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan itu, sumber damai sejahteranya bukan dari luar, tapi dari dalam. Berbahagialah orang yang murah hati. Biasanya orang yang murah hati itu berdampak dua. Mengasihi dengan wujud tindakan, bukan hanya omongan doang. Dan yang kedua, rela dan bahkan berjuang untuk memberi pengampunan. Boro-boro mendendam, bahkan dia berupaya untuk mengampuni. Kalau dia tidak mau berdamai, itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berdamai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya berdamailah dengan semua orang. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Apa artinya suci hatinya? Kata suci itu kados, ya. Kados itu tidak bercampur, tulus, murni. Jadi kalau dia memberi dengan tulus, nggak ada pikiran apapun. Umpamanya begini, satu ketika ada seseorang memberi kepada orang lain. Ya, memberinya sih sepertinya tulus. Nggak ada yang suruh, nggak ada yang minta, ada dorongan memberi. Dia memberi. Tapi ketika sudah diberi, orang itu cuek, nggak ada kamsianya. Yang memberi ngomel. Tulus nggak itu? Tidak. Berilah. Jangan tuntut dia kamsia gitu. Kalau dia bilang kamsia, ya puji Tuhan. Karena Tuhan saya bisa memberi kepadamu. Bukan kamsia ke saya. Kamsia kemana? Ke atas lah. Tapi ketika dia tidak dikamsiain,
Orang boceng itu orang. Nggak tahu diri. Nah ini yang tidak tulus. Atau dia melayani. Wah semangat dia, ya saudara sekalian. Dia yang paling banyak keluar keringat waktu panitia Natal. Tapi ketika pendetanya nggak ada kamsianya ke dia, belah percuma mah di gereja mah. Kita susah nggak ada yang peduli. Pendetanya aja diam-diam aja. Padahal dia tahu saya masih belum bayar STNK nih. Tulus nggak dia melayani? Tapi saya nggak pernah dengar tuh di Peta Asem, ya ngomel. Ketika dia rajin melayani, tapi tidak dilawat dia waktu susah, nggak ada. Saya nggak pernah dengar, karena memang saya jarang ke sini. Mudah-mudahan juga nggak pernah ada, ya begitu ya. Ini tokohnya ini soalnya. Jadi orang yang suci hatinya itu adalah orang yang tulus, polos, transparan di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Wah, ini siapa yang membawa damai ke muka bumi ini? Yesus. Jadi kalau orang bisa membawa damai, wah dia adalah Yesus kecil dalam dunia ini. Ya, bagaimana orang seperti itu? Tapi apa prakteknya orang yang seperti itu? Dia tidak akan pernah cekcok dengan orang lain, apalagi menjadi sumber atau biang kerok. Tidak pernah. Kalau ada, tadi berjuang supaya damai. Jadi dia tidak pernah sumber. Sehingga karena dia tidak pernah sumber, maka dia dirindukan, dicari teman-teman sepelayanannya, satu gerejanya. Tapi kalau dia sumber atau biang kerok, si Anu itu datang gara-gara lagi tuh nanti, yuk bubar. Kenapa bubar? Tuh biang kerok tuh. Itu di gereja sana banyak saya dengar tuh. Ya. Di Peta Asem ada biang kerok? Nggak ada ya? Aduh. Jangan-jangan nanciang. Enggak ya? Puji Tuhan, bukan. Dia pembawa damai. Ya. Dan itu kata Rasul Paulus, dia bisa begitu karena Kristus telah mendamaikan kami dengan dirinya. Karena itu kami sekarang membawa damai. Jadi dia bukan saja pendendam atau menjadi biang kerok, tapi dia menjadi berkat. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya karena Kristus. Ini yang Tuhan sebut dengan barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul. Nah, salib itu adalah derita yang kita sadar kita terima demi Kristus. Ya. Jadi karena Kristus aku menderita, karena Kristus aku dianiaya. Sadar betul. Nah, orang seperti itulah yang Tuhan mengatakan layak menjadi muridnya. Ini kalimat yang terakhir. Orang seperti itu, saudara, adalah orang yang tiap hari terus melakukan introspeksi diri. Sudahkah dia siap menjadi murid Kristus? Jadi itu adalah karakter. Ya, bukan hanya sewaktu-waktu seperti karunia roh, karunia menyembuhkan sewaktu-waktu. Ini enggak, every day, di mana saja dia berada, karakter ini ada pada dirinya. Sekalipun di sekolah, di kantor, di rumah, ada. Amin.
Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur untuk sapaan Tuhan yang membuka karakter kami di hadapan-Mu hari ini. Jujur Tuhan, kami masih sangat jauh, sangat miskin. Bukan saja di hadapan Tuhan, tapi benar-benar miskin hal-hal yang spiritual itu. Tapi kami tahu ketika Tuhan menyapa kami, Tuhan akan menopang kami ketika kami merelakan diri mentaati sabda-Mu. Tuhan akan menguatkan kami agar kami mampu untuk hidup berkenan kepada-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau memohon belas kasihan-Mu kepada setiap kami, supaya hari ini kami boleh bangkit dan kami boleh termasuk yang mengalami kebahagiaan yang memang Tuhan janjikan kepada murid-murid-Mu yang mau hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di sini dengan segala programnya. Tuhan memberkati mulai dari Pendeta Marto Marbun dan istri dan keluarganya, para penatua, supaya jemaat ini boleh terus berkembang sebagaimana yang Tuhan harapkan, sesuai dengan apa yang harusnya terjadi dengan mereka, dengan perkembangan lingkungan, perkembangan situasi, supaya mereka pun tidak ketinggalan. Tuhan tolong, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh juga seiring dengan pertambahan usia mereka. Hari ini kami berdoa untuk saudara Yana Afendi, Gladys, Angelin. Tuhan berkati mereka ini dalam pertumbuhan mereka, dalam pertambahan usia mereka, supaya juga bertambah karakter mereka menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa untuk gereja induk kami di perniagaan. Tuhan memberkati dari pengerja, para penatua, seluruh komisi dan program-programnya. Tuhan memberkati sesuai dengan pertumbuhan karakter mereka sebagai anak-anak Tuhan. Jauhkan dari segala perselisihan, apalagi pertengkaran, iri hati, dan kemarahan. Berkati kesehatan di antara semua pengerja. Tuhan, kami doakan juga akan anggota jemaat yang dalam pergumulan, entah karena sakit penyakit, masalah rumah tangga, pendidikan anak, usaha, ekonomi, hubungan anggota keluarga, suami istri, juga kehidupan tiap-tiap anggota. Tuhan memberkati sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami doakan bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami supaya terus mampu bahkan melakukan hal yang lebih besar lagi di penghujung kepemimpinannya
sampai tahun 2024. Tuhan berkati dia yang terus juga berupaya untuk mempersiapkan penggantinya agar boleh apa yang telah dimulainya dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Tuhan tolong. Terima kasih perkembangan mengatasi pandemi. Kami bersyukur keadaan sampai hari ini. Kami minta supaya lebih tuntas lagi sehingga pada satu hari kami boleh melepaskan masker-masker ini. Tuhan tolong berkati juga ketegangan politik yang ada di dunia ini supaya mereda. Hanya Tuhanlah yang memampukan mereka boleh punya penguasaan diri. Jangan angkuh satu dengan yang lain. Jangan mudah tersinggung satu dengan yang lain. Tolong ya Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam semuanya itu. Seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dikuduskan nama. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang ditawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Baiknya yang ketiga, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Yang tetap berdiri, kita naikkan pujian karunia baik semua. Karunia baik semua dan senap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu.
menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan sepanjang hidup kami hingga saat ini Tuhan. Di mana Tuhan Engkau terus berkarya di dalam setiap pekerjaan kami, setiap tugas dan pelayanan kami. Sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan ini yang semuanya bersumber daripada Allah. Terimalah dan kuduskan persembahan ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang telah dipercaya untuk mengelola keuangan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Engkau pimpin berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini menjadi alat untuk mengembangkan pelayanan-Mu, baik di gereja-Mu di tempat ini maupun di GKI Pernegaan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita melakukan liturgi pengutusan dan berkat. Diundang untuk berbahagia merupakan undangan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Sebab kebahagiaan yang dimaksud bukanlah kebahagiaan yang bergantung pada situasi tertentu, melainkan kebahagiaan ilahi. Berbahagia sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan yang kasih-Nya kekal, Tuhan yang tidak pernah berhenti berkarya. Kita pun dipanggil untuk mewartakan berita sukacita itu di tengah dunia, tidak hanya dengan kata, tetapi juga dengan karya. Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Berbahagialah senantiasa di dalam Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. 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 Haleluya.
umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Kita masuk ke dalam saat teduh. Umat sekalian, ibadah hari ini sudah selesai. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian diundang untuk kembali mengikuti ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada pemeriksaan